Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, kita jumpa lagi di Ferry Dunia Tani. Oke sahabat Tani, ya, saya lagi berada di kebun baru saya ya, yang dimana namanya kebun baru ini ya pasti harus kita mulai lagi ulang dari nol. Karena sebelum saya beli memang keadaan kopinya sudah tua ya. Nah, bercampur-campur lah sahabat Tani ya. Tapi di kali ini sambil kita membahas kopi, sambil saya membahas tentang yang katanya ya tanaman jahe kalau untuk berbarengan atau tumpang sari dengan kopi bisa berbahaya dan membahayakan tanaman kopi. Ini akan kita buktikan supaya menjadi edukasi juga untuk petani-petani kopi agar tidak ragu bahwa sebenarnya tanaman jahe ditumpang sarikan ke kopi hasilnya bagus dan tidak berpengaruh pada tanaman kopi. Oke, untuk menjadi bukti kita sorok langsung. Oke sahabat tani, inilah penampakan dari tanaman kopi yang ditumpang sari dengan jahe. Ini jahe Medan atau kami sebut jahe gajah ya, bercampur dengan jahe merah. Acak-acakan sahabat tani ya. Nah, yang namanya kita petani harus wajib tumpang sari sahabat tani, supaya habis kopi ada hasil dari tanaman lainnya. Nah, kenapa saya menanam jahe? Karena saya ingin sekaligus uji coba untuk menjawab mitos yang bahwa katanya tanaman jahe jika ditanam bareng dengan tanaman kopi bisa berbahaya dan mati. Tapi nyatanya tidak ya. Nah, kalau ini bekas dimakan ulat. Jadi pada masa tahap pembungaan kopi, ulat sangat banyak sekali ya. Bahkan kita yang ngutik kopi itu sampai gatal-gatal itu badan kita sahabat tani. Ya namanya ada masanya berulat ya, ada masanya ulat itu hilang sendiri sahabat tani. Nah, ini penampakannya, jahenya banyak ya sampai ke sana sahabat tani. Nah, ini buktinya sahabat tani, sama sekali tidak berpengaruh pada kopi ya, malah kopinya berbunga sangat banyak di sekelilingnya. Dan ini tanaman jahenya tuh. Nah, sebelum kita memberi edukasi pada sahabat tani, perlu kita uji coba sendiri ya. Dan ini dah saya uji coba sendiri sahabat tani, udah lihat ya, sama sekali tidak berpengaruh kepada tanaman kopi dan hasilnya sangat baik dan luar biasa sahabat tani. Nah, ini seluruh ya, seluruh di bagian ini ya sudah kita tanami jahe sampai di sana sahabat tani. Ada sekitar 2 rantian ya. Nah, ini tanaman kopinya Ateng Super dan ini jahe. Nah, dari dulu kita sering mendengar bahwa tanaman kopi jika ditumpang sari dengan jahe sangat merusak tanaman kopi, bahkan pertumbuhan kopi kerdil katanya ya, bahkan cabangnya bisa kering dan kuning. Tapi ini buktinya tidak sahabat tani ya. Nah, jadi terungkap sudah bahwa jahe dengan kopi ini bersahabat dan tidak merusak satu sama lain. Nah, jahe ya. Nah, malah ini yang paling parah sahabat tadi itu ya, perdampingan. Ini jahe, berarti jaraknya sejengkal ya. Jadi tidak berpengaruh apa-apa sahabat tani, bahkan tidak merusak ya. Jadi tanaman jahe ini bisa menyuburkan tanah dan dia toleransi menghormati tanaman lainnya tanpa merusak sahabat tani. Nah, yang patut kita waspadai sahabat tani, jangan coba-coba menanam kacang merah kalau sebutan kami ya. Kacang merah berbarengan dengan kopi itu yang berbahaya sahabat tani. Oke baik sahabat tani, inilah namanya kacang merah sebutan kami ya. Nah, seperti ini. Ini sudah masuk masa tua, makanya daunnya sudah mulai kuning dan mengering sebagian ya sahabat tani. Nah, di sini saya beri contoh langsung ya. Tuh, ini tanaman kopinya kurang bagus ya, batangnya kurus. Nah, ini kacang merah. Itu sebabnya saya katakan sangat berbahaya sahabat tani. Ini udah saya coba sendiri tuh, semuanya kacang merah sahabat tani. Kemana kita masuk ya, tuh kemari.
Nah, ini sudah nampak perubahan karena kemarin tuh di sekitar nih kacang merah semua. Ya sudah saya cabut, ya sudah mulai sembuh dia, sudah mulai pulih lagi. Ini juga. Padahal satu umur sahabat tani ya. Dengan sebelumnya saya posting tadi, padahal ini satu umur, tapi malahan nah beginilah hasilnya, rusak ya. Ya sudah dipastikan kalau kacang merah ditumpang sarikan ke tanaman kopi bisa membahayakan kopi. Karena kacang merah terkenal menyerap unsur hara sangat banyak, mencuri nutrisi. Bahkan meski kita pupuk dengan kimia sekalipun, saya tengok perubahannya sangat sedikit. Nah, malah setelah saya jauhi, di sini sebelumnya nih kacang merah di sini ya, di sini. Setelah saya cabut, saya buang saja. Tuh, pertumbuhan sudah mulai membaik secara bertahap sahabat tani. Ini edukasi penting sahabat tani. Nah, intisarinya yang berbahaya tumpang sari, yaitu seperti tanaman kacang merah, jagung, dan wortel. Nah, itu sangat berbahaya kalau ditumpang sarikan ke tanaman kopi. Oke, semoga menjadi ilmu pengetahuan. Karena yang saya kutip ini bukanlah dari Kedari ya, tapi saya pelajari sendiri, saya eksperimen sendiri, lalu saya dapat jawabannya, saya bagikan ke sahabat tani semua. Semoga bisa membantu ya. Nah, karena masih banyak juga sahabat tani kita, khususnya yang bertani kopi, masih tidak tahu ya. Mungkin setelah saya panen ini kacang merahnya semua, nggak akan saya tanam lagi kacang merahnya ya sahabat tani ya, karena sudah saya tahu ternyata merusak kopi. Tuh sampai di sana sahabat tani. Ini di dalam ini masih banyak nih tanaman kopi sahabat tani, tapi sudah bermatian. Ya sudahlah, kita pasrah saja ya, kita sisip yang baru. Nanti setelah masa habis panen kacang merahnya selesai. Ini sahabat tani ya, saya kasih contoh tidak tanggung-tanggung. Nah, ini kopi juga. Ini kopi juga, alhamdulillah muncul bunga sahabat tani. Tuh, jahi lagi. Nah, sampai di sini ya, tuh. Malah saya pakai kamulsa sebagian untuk membudidayakan jahi tadi, sahabat tani. Tuh. Nah, jika ada teman-teman yang berkomentar ya, ini pernah juga ada komentar masuk, apakah tanaman kopi kalau ditumpang sari dengan jahi bisa membahayakan kopi atau merusak pertumbuhan kopi? Jelas tidak ya, ini real ya. Tuh, ini jahi. Bahkan tanpa tanggung-tanggung, tuh bunganya, buah-buah kecambah sudah keluar sahabat tani. Nah, ini lahan baru saya beli, dan sampai sekarang lahan ini sama saya ada sekitar masuk 7 bulan kalau nggak salah, kurang lebih itu sahabat tani ya. Nah, kalau punya duit ya, saya lebih baik beli kebun, saya perluas kebun sahabat tani, daripada saya beli emas sahabat tani ya. Karena emas ini kalau lama-lama dia bakal turun kadarnya, ini itu dan segala macam ya alasannya ya kan. Tapi kalau tanaman atau lahan biasanya setiap tahun akan naik terus sahabat tani, tidak peduli mau itu semak mau berisi. Nah, kalau di kami ini lahan di kami ini sudah termasuk terbilang mahal. Dalam perantainya itu 25 dikali 25 itu sekitar 55 juta sahabat tani. Nah, karena posisi kita dari kota tidak terlalu jauh. Nah, jadi kalau kita makin jauh dari kota semakin murah harganya. Oke, sebagian sudah saya sisip ini ya. Tuh. Usahakan lahan selalu bersih ya. Maksud saya di sekitar tanaman kopi ini usahakan bersih selalu sahabat tani.
Kalau bersih selalu, saya pastikan itu 17 bulan sudah bisa berbuah pertama atau perdana, sahabat tani. Beda dengan kebun yang tidak pernah terurus dan tidak pernah bersih, biasanya akan terpaksa itu kopi itu berbuah dalam 2,5 tahun, sahabat tani. Beda jauh ya. Nah, dan itu tanaman kopi tua, itu punya saya juga, saya remajakan kembali. Nah, jadi kenapa tidak saya bongkar, sahabat tani? Ada alasannya. Tidak semua saya bongkar supaya kita tidak libur ekonomi ya. Maksud saya, mumpung kita nunggu kopi kecil ini besar, nah kita masih dapat ngutip kopi-kopi tua, biarpun belum seberapa, tidak seberapa lagi karena sudah tua, terlampau tua, tapi masih berproduksi kurang lebih kurang cukuplah untuk beli beras dan memperbaiki ekonomi kita sehari-hari, sahabat tani. Oke sahabat tani, nah itulah dia penampakan ya, dimana selama ini mitos dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang yang menduga katanya jahe berbarengan sama kopi, maka kopi akan mengakibatkan kerusakan atau mati, bahkan kekeringan ya. Tapi ternyata tidak, sahabat tani ya. Malahan jahe dengan kopi hidup berdampingan, saling membantu ya, saling membantu dalam segi pertumbuhan hingga pembuahan, sahabat tani. Nah, jadi sahabat tani jangan ragu lagi jika tumpang sari jahe tadi dibandingkan dengan kopi itu tidak ada masalah, sahabat tani. Terkecuali sahabat tani jangan coba-coba kacang merah ya. Nah, kenapa saya ini ngomong jangan asal-asal? Nah, nanti akan kita posting kembali. Saya sudah uji sendiri di mana saya tanam kacang merah berbarengan kopi. Ternyata wah, kopinya keok ya, atau mengalami cacat atau kerusakan sehingga pertumbuhan tidak bagus, sahabat tani, dengan tanaman kopi. Oke, sekian dulu sahabat tani ya, lebih kurang saya mohon maaf ya. Dan bila ada yang komen saya terlambat balas, saya harap maklum sahabat tani, karena di kami ini kadang-kadang jaringannya susah ya, jaringan susah. Nah, jadi kadang-kadang kami harus ke kota baru ada jaringan, sahabat tani. Mohon maaf atas keterlambatan kami komen. Itu saja sahabat tani, semoga terbantu dan membantu sahabat tani, khususnya petani kopi Arabica, Robusta, dan kopi lain-lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.